Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Camat Kedung Jajang, Bapak Kapolsek Kedung Jajang, Bapak Danpos Ramin Kedung Jajang, dan hadirin undangan yang kami hormati pula. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kita ikuti bersama rangkaian acara pelantikan perangkat Desa Grobogan, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang, hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022. Dimulai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Contoh suara. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. 1, 2. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. 1, 2. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. 2. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. 2. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Kepala Desa Grobogan tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dan Kepala Dusun Kenomo. Keputusan Kepala Desa Grobogan, Kecamatan Kedung Jajang, Kabupaten Lumajang, nomor 188/96.07/2022 tentang pengangkatan perangkat Desa Grobogan, Kecamatan Kedung Jajang dalam jabatan tertentu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Desa Grobogan menimbang bahwa untuk melaksanakan pasal 40 ayat 6 Peraturan Bupati Lumajang nomor 36 tahun 2016 tentang perangkat desa, maka dipandang perlu menetapkan pengangkatan perangkat desa dalam jabatan tertentu dengan keputusan kepala desa, mengingat dan seterusnya. Memperhatikan Surat Camat Kedung Jajang nomor 141/1330/14
427.96/2022. Tanggal 19 Oktober 2022 perihal rekomendasi pengangkatan perangkat desa dalam jabatan tertentu memutuskan menetapkan ke-1 mengangkat perangkat desa terpilih dalam jabatan tertentu sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, masa tugas perangkat desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini sampai dengan usia 60 tahun. Ketiga, usia 60 tahun sebagaimana dimaksud pada diktum kedua adalah terhitung 1 hari sebelum tanggal dan bulan bersangkutan berulang tahun. Keempat, perangkat desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama melaksanakan tugas wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Kepala Desa Grobogan Edi Susanto ditandatangani. Lampiran keputusan Kepala Desa nomor 188/427.96.07 tanggal 20 Oktober 2022. 1. Nama Wardah Inayatul Fadilah, Jabatan Gaul Tata Usaha dan Umum, tempat tanggal lahir Lumajang 9 Oktober 1991, pendidikan terakhir SLTA. 2. Nama Nafisa Ayun Musafira, Jabatan Kasunono, tempat tanggal lahir 24 Juni 2002, pendidikan terakhir SLTA. Kepala Desa Grobogan Edi Susanto ditandatangani. Persiapan pelantikan. Pejabat yang dilantik mengambil tempat. Rohaniawan mengambil tempat. Kepala desa mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Sebelum saya bersumpah, saya bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah? Sedia. Apakah saudara bersedia bersumpah? Sedia. Ulangan. Apakah saudara bersedia bersumpah? Sedia. Ya, bersumpah dengan agama apa? Islam. Selanjutnya perlu saya ingatkan bahwa saya janji atau sumpah yang saudara ucapkan ini adalah menyangkut tanggung jawab terhadap bangsa, negara kesatuan Indonesia, serta tanggung jawab bersama menyelamatkan Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 45, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah itu janji yang saudara sendiri dan semuanya hadir. Yang penting juga yang penting didasari bahwa sumpah itu janji disaksikan Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan yang Maha Mengetahui. Memang manusia dapat mengetahui dari kata-katanya dan perbuatan seorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tidak nampak dan apa di dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya dan apa yang diucapkan, apa yang disimpan dalam diri saudara, dan pada Tuhan itulah akhirnya saudara tahu ucapkan. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 24 mengatakan, jangan jadikan Tuhanmu dalam sebab akan menjadikan halangan untuk berbuat baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha meninggalkan, Maha mengetahui. Selanjutnya ikuti catatan saya. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya. Bahwa saya Bahwa saya
akan selalu taat akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila, dalam mengamalkan dan Pancasila, dalam mengamalkan mempertahankan Pancasila. Jalan. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya bahwa saya akan memenuhi tugas saya akan memenuhi kewajiban saya selaku perangkat desa selaku perangkat desa dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya sejujur-jujurnya, sejujurnya dan seadil-adilnya. dan seadil-adilnya. Bahwa saya Bahwa saya akan selalu taat akan selalu taat dalam mengamalkan dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. sebagai dasar negara. Bahwa saya Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara, sebagai konstitusi negara serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan bagi desa, bagi desa, daerah, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kata-kata pelantikan oleh Kepala Desa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memberikan syukur kepada Allah SWT atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Kamis tanggal 20 Oktober bertempat di Pendopo Hertomo, Desa Grobogan, saya Kepala Desa Grobogan resmi melantik satu Saudari Warda Inayatul Hidayah Fadilah sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Grobogan, Kecamatan Desa. Betul namanya. Salah. Saya melantik satu Saudara Warda Inayatul Fadilah sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Grobogan, Kecamatan Desa. Dua, Saudari Nafisa Ayun Musarifah sebagai Kepala Usunomo Desa Grobogan, Kecamatan Desa. Yang saat ini hadir jabat saya sebagai keputusan Desa Grobogan nomor 188/24/47.96.07/2022 tahun 2022 tentang pengangkatan jabatan Desa Grobogan Kecamatan sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah meridhoi kita. Amin. Acara pelantikan diawali pejabat yang dilantik. Tanda tangan Kepala Desa. Tanda tangan saksi. Saksi pertama Ketua BPD. Saksi kedua Rohaniawan.
Penyematan tanda Korpi. Penyerahan SK oleh Kepala Desa. Kepala Desa kembali ke tempat. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Rohaniawan kembali ke tempat. Pejabat yang dilantik kembali ke tempat. Sambutan yang pertama, sambutan oleh Kepala Desa Gerobokan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bisa hormati Bapak Jamal Jajang, bisa hormati Bapak Kapolsek Jajang, bisa hormati Bapak Kami Jajang, bisa hormati Ketua Desa Gerobokan, saya hormati Bapak Babinsa dan Bapak Babinas Desa Gerobokan, saya hormati anggota orang muda Polsek yang ada di pada ini, yang saya hormati jajaran tim pengawas penjaringan PKS Kecamatan Bapak Sekda dan jajarannya, yang saya hormati para tokoh agama, ustadz, para kiai, yang saya hormati para perangkat desa, Pak Sekdes, Pak Kaur, Asun juga undangan sekalian. Pertama-tama mari kita berikan syukur dan doa yang mana di pagi yang agak panas ini kita masih hidup sehat sehingga dapat melaksanakan acara pelantikan perangkat desa, terutama jabatan kaum pemuda masih ulama. Itu semua karena rahmat dan dayanya. Yang kedua, setidaknya kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Adalah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kalian semua yang hadir pada hari ini selalu mendapat sahabat yang berkiamat. Bapak Ibu sekalian, ini adalah momen yang terbaik dan terpenting bagi Desa Gerobokan. Karena dengan kehadiran perangkat Desa Gerobokan yang baru, otomatis menambah kemajuan Desa Gerobokan. Tetapi sebelumnya panjenengan perangkat desa yang baru nanti, panjenengan harus punya komitmen, punya prinsip membangun desa.
Karena di desa ini bukan penghasilan, tapi pengabdian. Itu tanamkan pada penjenengan semua yang berangkit. Jangan nyari penghasilan itu di sana, pengabdian. Punya penghasilan jadi pengusaha, jadi wakil ya. Karena pengabdian usulnya di desa ini, Pak RT, Pak RW, Pak Kampung, Pak Kaur, Pak Kasih, Pak Sekdes dan Pak Inggi, pengabdian, bukan penghasilan. Itu tanamkan di diri Anda sendiri. Dan perangkat desa termasuk Pak Inggi, KB itu perangkat desa butuh siap mulai masyarakat paling jam. Kadang-kadang warga kerja ngarit nebang bengi dodok kau dodok kasur itu terima karena kewajiban Anda melayani masyarakat. Perangkat desa Pak Inggi dan desa bukan bagian negeri sipil. Kalau Pak Camat bagian sipil jam 2 jam 3 pulang aja. Pak Lurah itu keluar jam begitu bagian sipil, tapi Pak Inggi perangkat desa itu bagian negeri sipil, pengabdi masyarakat. Mun seragam apa ada? Nggak pegawai, nggak ada. Tapi kita ini pemerintahan desa. Karena apa? NKRI ini negara kesatuan Indonesia itu ada 4 pilar, 4 pemerintahan yang diakui secara struktural. Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa. Desa ini adalah fondasi negeri. Desa ini tiang negara. Desa maju, negara makmur. Jadi semua dari desa. Makanya saya harapkan perangkat desa berlatih tanamkan unsur pengabdian bukan penghasilan. Dan ini saya perlu peringatkan diri kepada semua perangkat desa, semua perangkat desa baik Pak Sekdes, Pak Kasih, Kaur, Kampung, mau tak tegak lurus petinggi, mau tidak nurut perintah petinggi, silakan keluar. Kalau saya keluarkan, harus tegak lurus pada petinggi. Tak usah cuma langsung ke ruang-ruang. Mungkin kita tak cocok di keluar, tak apa-apa. Kalau tidak saya keluarkan, saya harus tegas. Bahwa dukung kampung secara sangat tinggi, betul perangkat desa tinggi, betul tak cocok tinggi, ambu keluar. Kalau tidak saya keluarkan, karena petinggi punya wilayah, punya kuasa mengeluarkan. Sekiranya cocok tinggi, ambu keluar. Saya harus tegas. Kapolri aja, anggotanya Kapolri tidak cocok. Buang Pak Kapolri keluar kalau tidak saya keluarkan. Kan Pak dengan bila perangkat desa kan ini betul tinggi. Tak usah saya tinggi. Beda anak saya bapak kan sohub. Beda rasa bapak tangkis tangan dia. Iya keluarga. RT RW apa mutas jalan. Kalau tidak saya keluarkan. Karena jalannya perangkat desa ini dikeluarkan dari desa. Jadi itu saya perhati ini. Dan yang kedua, apabila ada perangkat desa, Pak Sekdes, Pak Kasih, Pak Kaus, mun mau menjalankan desa, silakan keluar juga. Dengan angin jadi petinggi lah, tak usah lakukan begitu keluar. Jadi jadi penyakit itu, nanti jadi penyakit di saya. Pak Cari, Pak Sopo, saya nggak tahu dibilang yang petinggi silakan keluar dulu dari pemerintahan saya. Kalau udah saya keluarkan, karena nanti menghambat pemerintahan saya nanti orang ini. Kerasa dipetinggi terus sama masyarakat. Itu penyakit itu pemerintahannya. Mau diangkat silakan keluar. Kalau saya keluarkan saya langsung. Karena ini bijakan Pak ini. SK aja dengan SK kepala desa, bukan SK wajah apa buat bupati. Memang kita pakai perda tapi kuasa kepala desa ini. Jadi SK berjalan buat tanda tangan itu Pak ini sih SK kepala desa. Bupati itu Pak Camat itu. Pak Camat jabatan karir, Pak Kapus karir, Pak Ada jabatan karir, Pak ini jabatan politik. Kalau Pak Camat, coba tuh bisa ada, Pak harus minta, Pak Bupati, Pak ini selama 6 tahun. Itu. Jadi saya peringatkan diri kepada perangkat desa siapapun itu, kampung kau cari yang mau duit dekode kalau tinggi lebih baik keluar dari pimpinan saya. Kalau tidak saya keluarkan. Yang kedua, ojo rasa serba tinggi. Ya, kerumu rasa serba tinggi, tak keluarkan langsung. Karena pejabat tinggi ya, ulang dengan kesangkes, tak ada mau juga. Itu saya peringatkan. Siapapun itu saya terjal nanti. Jadi panjenengan ini pengabdian, bukan penghasilan, ini saya.
malam mangga parande ning timur pon bekal 2 tinggal ngambung ngerok sampai sing ngelok Sleman di Mumerbeng kok nekat pula mari angkat tadi kewajiban kira angkat cegut jaga malam apa ya kalau udah beres saya keluarkan ini semuanya jadi bapak ada sebelum diangkat mereka bapak ada malah harus ditingkatkan setelah diangkat dikasih gaji kasih ditop tambah bahagia sono Pak Indi kok kampung kan wali ya kampung juga tinggi paham di sini terlalu ning pom ngalor gitu ngerokepi amit ae sampai bengi aku ndak tahu dek gue iki sampai tak teman kudu kebek iki kula masih kok terlalu kelon enggak kampung ya tak kampung lah kelon begini pak tinggi nak aja zaman ki ya masih boleh terlalu kelon gue iki makanya saya perhatikan di semua siapa kepala desa itu. Jangan sampai saya mendengar sekali lagi rasa-rasa petinggi, singkatinya petinggi, leren keluar dari benak saya, beda di penyakit nanti. Itu saya peringatkan. Dan untuk yang baru-baru, monggo kita majukan desa Grobogan ini. Karena desa kita bikin jalan, ya iso desa jadi maju. Bareng Pak ini bangun desa, noto kuto, toto kerto, karton harjo. Mari para sinabi, insya Allah kalau kita bersatu bersama kompak. Saya maju, itu aja dari saya. Jadi untuk para perangkat desa, saya cek lagi nanti malam. Gantian, kampungnya juga tinggi saya. Ucok tinggi ya kampung gantian. Itu saya peringatkan sudah. Kalau begitu maaf, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari Forkopimda Kedung Jajang diawali Bapak Camat Kedung Jajang. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tawfiru biha dhunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliku bihal usub wa ta'lilu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi maksud. Amma ba'du. Yang kita muliakan para alim, para ulama, ramil, para kepala desa beserta jajaran staf, ketua BPD, tokoh masyarakat, ibu-ibu yang hadir serta kawan kita yang baru yaitu KRTU ya, KRTU dan kepala dusun Kenongo. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam mudah-mudahan senantiasa dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian saya hormati, terima kasih kepada Kepala Desa Pak Edi Grobogan yang sudah tuntas ya Pak. Oh ya, kemarin saya ingat ya, yang sudah hampir mentuntaskan kewajibannya ya. Jadi penjaringan perangkat ini adalah kewajiban kepala desa, yang sehingga dengan lengkapnya personil yang ada di desa, harapan sesuai harapan Pak Kepala Desa tadi, harapan kita semua, maka perangkat harus lebih siap, lebih siap untuk mengabdi, lebih siap untuk membangun. Pertama saya sampaikan selamat kepada mbak-mbak keduanya ini, ya. Tentu ini adalah pilihan panjenengan. Tidak lepas ini adalah pilihannya Gusti Allah, ya. Jadi orang jadi apa saja itu tidak lepas dari tulisannya Gusti Allah, ya. Itu yang harus dipahamkan kepada kita semua, ya. Tentu ada lantaran, ada wasilah
Ya kalau di Desa Grobogan wasilahnya Pak Inggi. Ya wasilahnya Pak Inggi. Niat kita seperti saya sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa jadi perangkat itu adalah salah satu bagian dari pengabdian. Tadi dibacakan sumpah bahwa untuk menjadi perangkat ini adalah untuk mengamalkan dan mengamankan Pancasila. Jadi tidak boleh Pancasila tidak diamankan, harus diamankan. Selain kami, Pak Kapolsek, Pak Ramil, mengamankan dan mengamalkan Pancasila itu. Makanya Pancasila harus hafal lagi. Sekali-sekali perangkat desa ini dites. Apa hafal pun enggak Pancasila. Kadang-kadang saya kepingin lagi bagaimana kalau misalnya di kecamatan diadakan lomba pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan Panca Pasca Korpi tanpa teks. Wah, ya baik. Kalau dulu kan begitu ya, jadi pembukaan dan seterusnya. Ya, harus hafal kan Pancasila kan? Nggak keliru ya. Ya. Kemudian yang kedua, tugas jenengan adalah sebagai pengabdi untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat apa saja? Ya di bidang keamanan. Ya, tentu namanya perangkat desa ya yang diminta oleh Pak Inggi tadi mensejahterakan masyarakat itu yo desone aman. Aman itu kan tidak bisa satu orang. Di kecamatan Jogja 12 desa, Kapolseknya 1, anggotanya berapa nih? Anggotanya tidak cukup untuk itu. Ya, tentu kebersamaan, sekali lagi ya, kebersamaan seluruh perangkat. Nek misale Pak Inggi metu yo melok pisan, tapi ojo sing ketok. Sing lanang-lanang terima kasih ya ikut ya. Ya, begitu. Kemudian yang lain adalah bidang kesejahteraan kayak ekonomi dan sebagainya. Upaya kita untuk meningkatkan ekonomi desa Grobogan. Banyak tentu ini ya. Oleh karenanya tugas KAUR TU ya. KAUR umum silahkan surat-surat masuk, surat keluar, agenda surat masuk, agenda surat keluar harus cermat. Karena ini bagian dari tugas sekretariat, sekretariat. Jangan sampai surat-surat golek iki suratnya di, suratnya di ono, iki suratnya di ono begitu, ya. Itu harus paham. Belajar yang Mbak Ningsih wis, mosok tak apal, udah diperangkap pirang tahun Mbak Ningsih kan, mesti apal ya. Kemudian untuk kepala dusun Kenongo, nah kepala dusun Kenongo ini kebetulan putri. Tapi tidak menghalangi tugas jenengan meski putri. Umumnya kan nek kampung kepala dusun nek apa? Umumnya kan lanang umumnya ya. Ini wedok-wedok. Sekarang banyak memang kampung-kampung wedok. Ya, keamanan tapi tugas-tugas yang lain. Kepala dusun itu adalah kepala desa kecil. Ya, kepala desa kecil. Ya, jadi kepala desa kecil ya urusannya sembarang aneh. Bukan hanya keamanan, yo urusan iko ya yang sesuai dengan tugas pendidikan. Tuh, ini beberapa tugas yang perlu dipahamkan kepada kita semua. Kemudian kepada masyarakat yang lain yang hadir, saya minta kebersamaannya juga ya, kebersamaannya bahwa membangun desa memang ada sopirnya Pak Desa sopirnya, tapi ya penumpangnya ya cuma dari penumpang dong, gitu loh. Ya penumpangnya harus punya apa? Inisiatif, ya. Katanya Bu Hovifa kemarin di hari ulang tahun Jawa Timur untuk menyelesaikan segala persoalan Jawa Timur punya apa namanya? Punya ikon lah. Ikon namanya ikonnya IKI. IKI itu artinya inisiatif. Seorang perangkat desa, apalagi kepala desa harus punya inisiatif, nggak diam saja. Inisiatif, inisiatif saya sebagai KAUR pemerintahan, sebagai KAUR TU, gitu ya, punya inisiatif. Wah, aku kayak gini dah, seperti
pemerintah kene lah seperti itu. Inisiatif. Kemudian tidak hanya itu, tapi kita harus kolaboratif. Kolaboratif itu tidak hanya satu-satu yang kerja, tapi kebersamaan. Yang terakhir adalah inovatif. Inovatif itu percepatan. Ya, kalau kemarin kerjanya misalnya enak-enakan sehari ngetik situ surat, yo hari ini kalau bisa lebih dari 10 surat, begitu. Kalau nggak selesai ya jangan pulang dulu. Ya, kalau nggak selesai ya jangan pulang dulu. Meskipun katanya Pak Enggi tadi, gimana? Pak Enggi 24 jam ya. Iya, 24 jam. Kalau saya 24 jam apa dari? Karena beberapa pekerjaan memang harus diselesaikan ya, dituntaskan ya. Walaupun malam-malam ya tahan tangan saja. Seperti itu. Kalau harus keluar ya kita harus keluar. Itu yang terpenting bahwa itu. Dua berangkat siap ya. Ya. Tentu dengan sudah diambil sumpahnya tadi sudah menyatakan siap. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat, yang saya hormati Pak Dato Samil, Bapak Kades, Bapak Ketua BPD, tokoh masyarakat, rekan-rekan Babinsa, Babimas, setelah undangan sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kepada Allah SWT telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan pelantikan Kasum dan TU dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Kepala Dusun Kenongo dan Tata Usaha Kepala Desa Grobogan, ya, yang jelas dari kepala dusun dan TU harus ada perubahan, ya, yang tadinya itu orang biasa kemudian sekarang jadi pelayan masyarakat, ya. Jadi sampean itu sekarang jadi gerbongnya atau ikut pemerintahan yang dinakodai oleh Bapak Kepala Desa. Bagaimanapun juga sesuai Mendagri Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun nomor 84 tahun 2015, ya kan? Nah, itu jadi gerbongnya. Kemudian sampean yang pertama yang biasanya itu biasa-biasa ikut membantu masalah di bidang keamanan dan ketertiban. Ya, mungkin kalau sudah punya suami biasa nih bojone ikut membantu. Semua perkembangan keamanan dan ketertiban, nah, nanti saya pasti minta bantuannya kepada dusun, baru kepala dusun nanti ke kepala desa. Pasti itu. Kemudian yang kedua melindungi dan menolong masyarakat. Ya. Apapun yang terjadi di wilayah sampean, seperti yang dikatakan oleh Bapak nama tadi, jenengan niku seperti kepala desa kecil, ya, kepala desa kecil menguasai, membawai beberapa RT dan beberapa RW. Oleh karena itu sampean silakan dikelola sedemikian rupa supaya dapat melindungi, mengayomi dan mensejahterakan masyarakat yang ada di dusun tersebut. Kemudian yang ketiga silakan apabila ada kegiatan silakan mencari potensi masyarakat supaya masyarakat itu nanti biar gak monoton gitu loh maksudnya. Nah, masyarakat di sini potensinya apa? Nah, dicari biar ada cepat perkembangannya. Jangan sampai tidak tahu menau, jangan sampai tukang menuntutnya hanya itu saja. Ya. Kemudian yang selanjutnya pengawasan dalam bidang pembangunan, ikut membantu dalam pembangunan yang ada di desa yang dinakodai oleh Bapak Kepala Desa. Mungkin dari saya cukup itu karena banyak nanti kalau saya ngomong terus malah ini saya tak ngomong kepada Pak Samil. Soalnya semuanya ingin ngomongnya kan ya itu saja. Oleh karena itu apabila ada kata-kata saya sebetulnya banyak tadi saya tulis karena saya lihat di Google apa sih tak ngomong karena semuanya sudah ada kata-kata tak ngomong ya. Cukup saya kira aja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, syukurillah yang terhormat Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Kapolsek, tokoh agama, alim ulama, setelah hadirin sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu. Siang ini kita dapat mengikuti kegiatan pelatihan perangkat desa Grobogan. Saya ucapkan selamat untuk perangkat yang dilantik. Mudah-mudahan amanah ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Tugas sampai sebagai kepala dusun itu ibaratnya kemarin Bapak Kepala Desa contohnya di Kerongo untuk menyampaikan program-program apa nggak ada wakilnya, sekarang dengan ada wakilnya, mudah-mudahan bisa tercapai, bisa cepat informasi ke masyarakat yang ada di dusun Kerongo. Dan saya sampaikan juga seperti pada sampaikan pagi tadi, sebagai bawahan memang betul kita itu ya harus terima apa adanya, apa yang diberitakan oleh pimpinan. Jadi kadang kita sebagai bawahan itu hanya menilai-nilai, padahal sebagai pimpinan itu tanggung jawabnya besar, bukan hanya di dunia, di akhirat Pak. Sama dengan saya juga sebagai anggota, tugasnya ya tanggung jawabnya bukan di dunia, di akhirat. Sekecil apapun sebagai pimpinan pasti akan diminta pertanggungjawaban, entah itu apa. Makanya kita sebagai pimpinan juga hati-hati Pak, bagaimana caranya kita itu bisa membawai bawahan kita, mengatur kegiatan yang di desa-desa, itu pikiran yang kita dipakai. Jadi ya kita sebagai bawahan ya posisi role etika, ada etika sebagai bawahan bagaimana pada atasan. Kalau kita bisa seperti itu, kita laksanakan tugas, tidak berundel, enak. Kita apa yang diperintahkan semuanya kita laksanakan dengan riang, gembira, pasti enak. Seperti saya juga, saya barusan tadi turun piket, saya sampaikan ada kegiatan semata alis, ini namanya perintah yang kita laksanakan. Percuma kita berundel tapi dilaksanakan tuh. Daripada kita sakit hati tapi tetap dilaksanakan, ya baik kita laksanakan sebaik-baiknya dengan riang gembira. Jadi itu pesan saya, mudah-mudahan sekali lagi untuk berangkat saya ucapkan selamat. Amanah ini harus betul-betul dijaga, jaga sebaik-baiknya, karena kalau kita nggak laksanakan ya kita juga berdosa, karena kita sudah dilatih bersumpah di Al-Quran lagi kan ya. Jadi itu jangan nggak main-main seperti tadi selip di Al-Baqarah kita lihat kalimatnya seperti itu, jangan kita main-main sumpah. Jadi itu apa yang sampaikan, terima kasih. Waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang akan dipimpin oleh Ustadz Mahmud Yunus. Pada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara doa ini kita mulai, dalam suasana yang hikmat ini, marilah kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa Allah telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa pagi ini bisa melaksanakan pelantikan KAUR TU, tata usaha dan umum, dan juga Kasul Kenongo oleh Bapak Kepala Desa Grobogan, yakni Bapak Edi Susanto. Semoga pejabat yang dilantik ini mudah-mudahan menjadi pejabat yang amanah, melaksanakan tugas-tugasnya. Itu yang menjadi harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyati
الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا دائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال عظيم وسلطانك والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اجعل وأوصل وتقبل شبابه ما قرأنا القرآن العظيم وما استغفرنا وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وما سبحنا في هذا المجلس مباركة هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة ساملة تقدم ذلك ونهدي إلى خطرته نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة. اللهم بارك لهما وارزقهما رزقا حلالا طيبا نافعا مباركا في أمورهما ودينهما ودنياهما وآخرهما وارزقهما ذرية صالحة مباركة. يا الله يا رحمن اللهم اجعل والسلامة البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسؤال فتح ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة بلد desa Gerobokan ya Allah umat ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ij'alni minat tawadina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.